jangan segan-segan untuk terus berliterasi. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan semuanya, apapun itu. Karena derajat tertinggi itu bukan duit, derajat tertinggi adalah pengetahuan. Melakukan pekerjaan dengan kecintaan, menikmati hasil dengan kebersahajaan. Iya. Berbagi informasi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Prativi dimanapun Anda berada, kali ini di Ngobras edisi spesial ya, bersama seorang apa dua orang ya? Tinggal mana yang mau disebut, seorang apa dua orang gitu. Nggak enak aku dua orang karena dua-duanya ini orang yang sangat-sangat spesial. Yang Pakai satu telur. Bapak Fendi Kawentar, apa kabar Mas? Nggih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kelihatannya agak canggung gitu ketemu dengan Iya, soalnya kan saya mau minum ini sulit ini. Sulit. Mic-nya ini nyeriweti ini. agak ke sini. Agak ke sini ya. Ya, satu lagi kenapa sangat spesial, karena ini ada seorang formulator Hanamaru langsung dari Jepang. Betul. Bukan formulator mah. Bukan. Apa itu? Tukang seduh. Tukang seduh. Kopi. Iya, tukang seduh itu ini kalau bahasa Jepangnya apa? Ya, Ini kan Hanamaru. tukang seduh Pupuk iki ngracik. teknologi Jepang. Di barang kita bikin kopi kan gula, kopi, kerucuk banyu panas. Pencampur komposisi. Nanti kalau saya ceritakan di sini kan bongkar dapur dong. Oh, iya. Ya, tapi ini menarik kalau berbicara tentang teknologi Jepang. Ini berarti langsung Langsung aja. Jadi kalau berbicara tentang teknologi Jepang, sebenarnya ada apa sih dengan Jepang? Kan kalau kita melihat secara letak geografis, waduh saja kayak yo gitu loh. Tapi iya kok. Iya, kalau orang bilang kan Indonesia itu sudah tanah surga. Tapi kenapa kita selalu membanggakan dengan bahasa teknologi Jepang? Padahal ini kalau kita intip lagi, Jepang itu pernah kena bom sampai sak murusu ini, kok malah justru sekarang kita meniru Jepang atau bagaimana? Justru itu ya. Iya. Coba justrukan. Apa terangkan maksudnya gitu. Karena ketika Jepang arep muni jeblok ngono kan. Jepang jeblok dadi ini jeblok gitu. Iya. Ketika Jepang di bom atom itu kan dunia mengklaim bahwa itu Hiroshima Nagasaki itu akan lumpuh selama 300 tahun dan nggak bisa ditanami karena radioaktifnya nuklir. Tapi ini radio kita juga kebetulan aktif. Ya. Ini edisi spesial. Spesial yang Hebatnya Jepang. jarang-jarang ada. Jadi waktu itu Kaisar Hirohito saat negaranya lumpuh, luar biasanya Jepang, seorang kaisar dia bilang, kumpulkan semua guru yang tersisa. Kemudian beberapa guru yang dikumpulkan untuk mendesain ulang Jepang ini mau dibawa kemana gitu. Oh, justru seorang guru. Mau saya dari guru. Nah, karena sumber ilmu pengetahuan kan guru. Ini ada penemu, kemudian dirangkum menjadi buku dan dijelaskan oleh guru. Maka ya untuk hari ini saya ngajak semuanya, yuk kita hormati guru kita. Lek perlu ditawasuli. Tak kira tadi itu sama mengajak, yuk kita jadi guru, tak kira begitu. Singkat cerita ya. Salah satu yang bisa menaklukkan radioaktif itu cuma mikroorganisme, bisa menguraikan. Ya. Dari hasil risetnya mereka para ilmuwan, para guru di sana, bahwa kemudian Jepang melakukan tindakan yang luar biasa. Yaitu Jepang itu kan daerah kepulauan, negara kepulauan. Artinya di sana banyak pelabuhan penghasil ikan. Nah, kemudian ikan sortiran limbah ikan, semua limbah pelabuhan, limbah pabrik, pengolah ikan dan lain sebagainya, setiap harinya dimasukkan ke lubang-lubang bekas bom atom itu. Singkat cerita, 30 tahun kemudian Hiroshima Nagasaki sudah bisa terlewati. Ya. Dengan tingkat residu yang sudah diminimalisir. Rahasianya di mana? Di mikroorganisme. Sesuatu yang berarti intinya di mikroorganisme. Di mikroorganismenya lah. Kita bicara mikroorganisme itu apa sih? Kaitannya dengan pertanian. Sering orang salah kaprah melihat produk kita ini. Ini ujungnya ngobrolnya kan ke pupuk tuh.
Iya. Iya dong lah. Kita cerita. Makanya ini mau tak cantolkan. Jadi dari cerita ini mau saya cantolkan bahwa produk kita ini kalau Bang sering jadi diskusi yang nggak pernah habisnya nih di beberapa diskusi dan pertanyaan. Hanamaru ini organik apa kimia sih? Kan ada pertanyaan. Ayo jawaban saya, ya organik ya kimia karena memang ada organiknya. Ada soil improvement itu 100% organik. Tapi ketika ngomong Hanamaru vegetatif dan generatif ini sudah kimia. Loh, gimana ceritanya? Ya ceritanya begitu. Karena gini, pemahamannya harus kita luruskan dulu. Ketika ngomong organik, tanpa organik tanaman nggak bisa tumbuh juga. Sebentar. Berhenti pada konteks apa tadi mikroorganisme. Kalau melihat Jepang karena kenyataannya karena ada akibat dari bom Nagasaki dan Hiroshima. Nah, di Indonesia ini kan nggak ada cerita seperti, artinya nggak ada sejarah seperti itu. Betul. Tapi kenapa terjadi fluktuasi panen atau bahkan petani itu kalau kita ngomong tentang kebutuhan petani, tentang masalah petani kan kompleks. Nah, kenapa kemudian jenengan juga punya ide untuk tadi soil improvement kan untuk perbaikan tanah. Apa yang terjadi dengan tanah Indonesia? Banyak. Tanah kita saat ini sedang sakit. Kalau kita bilang rasa penyakitnya udah akut sekali. Maka kita track mundur aja lah, kita ngomong sejarah. Kita ini pernah swasembada pangan ya. Kita pernah swasembada pangan di saat revolusi hijau dimulai. Ada awal di era 80-an dulu ada revolusi hijau. Yang kemudian Indonesia swasembada pangan dengan memberikan pupuk sintetis. Nah, dulu sebelum itu tanam padi itu kan 6 bulan, 7 bulan baru panen. Karena dia secara alami. Nah, kita bahwa Indonesia ini dikaruniai tanah yang subur makmur ya. Bahkan dulu Gus Plus menyatakan dengan tongkat kayu jadi tanaman. Itu saking suburnya. Karunia ini sudah dulu. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Cuman masalahnya seringkali kita yang membawa petani kita hari ini selalu berpikir instan. Terus pokok piye pupuk sing iso cepet panen dan lain sebagainya. Nah, sekian waktu lamanya ketika revolusi hijau dimulai, pupuk sintetis mulai dipakai oleh petani kita lambat laun. Jadi gini, pupuk sintetis itu hari ini bukan hari ini dari dulu itu iya lah ngomong kayak ini ilmiah ya, rada ndaki ke ilmiah. Ketika kita ngomong pupuk sintetis itu terdiri dari nitrogen, fosfat, kalium sama karena ini kebutuhan pokok tanaman. Nah itu saya nggak paham. Kita kebutuhan tanaman, nitrogen, fosfat, kalium. Nitrogen itu diserap oleh tanaman dalam bentuk senyawa, dalam bentuk ion. Ion itu kecil banget. Iya. Lah ngomong kecil. Lebih kecil dari kecil, kecil banget. Kecil ya. Bahasa Jawa ini cuili. Kelihatannya begitu. Nah, ketika kita ngomong satuan besaran itu kan ada satuan besaran itu apa ya? Gede, cilik, rata cilik. Kalau diameter kita ngomong diameter. Ketika kita ngomong kerikil itu diameternya 1 sampai 2 mili. Ini kerikil. Nah, pecahannya kerikil itu namanya clay atau debu. Itu diameternya mungkin 0,2 mili. Kerikil anaan. Cuili banget. Saat dia pasir lah. Lebu. Nah, debu itu clay. Nah, jadi yang biasa masuk mata. Padahal senyawa nitrogen ini satuannya adalah angstrom. 1 angstrom itu 1/10 juta mili. Artinya secara kasat tidak bisa kita lihat. Nah, tapi itu makanan pokoknya tanaman lo terus pilih dulang. Masalahnya di situ. Ukuran mikroskop. Maka senyawa yang harus kita berikan kalau pengen instan ya senyawanya yang sudah dalam satuan angstrom tadi. Nah, Hanamaru ini satuannya sudah angstrom, 1,8 angstrom sampai 2,3 angstrom besaran senyawanya. Sedangkan lubang dari akar rambut akar atau dalam istilah dakinya kalau di kampus itu dipelajari disebut akar kuarter. Akar kuarter akar yang paling kecil itu secara
fisik juga nggak bisa terlihat.